Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kolega ilmu pemerintahan, kembali lagi dengan saya Rahman Syahrul di YouTube channel Ilmu Pemerintahan UMM. Kali ini kita akan membahas seputar khilafah dan Darul Ahdi wa Syahadah. Saya sekarang bersama dengan Bapak Hasnan Bahtiar. Selamat siang, Pak. Oke, siang. Assalamualaikum. Salam. Ya. Beliau adalah salah satu dosen hukum keluarga Islam di Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga beliau adalah penulis buku yang berjudul Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah. Ya, Pak Hasnan, sekarang ini kan ada gejala kecil yang ingin merubah konsensus Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, bahkan isunya 2019 kemarin ketika kontestasi politik menyatakan bahwa 2024 harus menjadi negara khilafah, gitu sebenarnya. Kemudian menurut Bapak, bagaimana konsep dari khilafah dan Darul wa Syahadah tersendiri? Baik Mas, terima kasih. Indonesia itu negara besar, itu pertama yang harus kita tahu. Bhinneka Tunggal Ika itu konsep yang hidup, yang diyakini oleh berbagai macam etnis, suku, bahasa, ras, dan keberbagaian yang bermacam-macam itu oleh seluruh anak bangsa di Indonesia sebagai suatu hal yang baik, gitu. Jadi kalau ada kekuatan kecil yang kemudian menantang hal yang begitu besar, agaknya susah terjadi. Mungkin saja bisa Indonesia itu digulingkan dengan dua syarat utama. Yang pertama adalah kekuatan finansial yang juga begitu besar. Tentu saja musuh ini tadi nggak punya kekuatan itu. Yang kedua adalah dengan pertumpahan darah yang mengorbankan jutaan jiwa. Tentu saja tidak akan ada yang mau orang mati sia-sia lantaran hal yang menurut saya sama sekali tidak perlu didukung, gitu. Jadi para pengusung khilafah Islamiyah itu kekuatan kecil saja, akan tetapi apabila tidak diwaspadai dengan baik, akan menggelinding menjadi bola salju yang bisa menggulung siapa saja. Seperti halnya longsor bisa mengakibatkan korban jiwa, pertumpahan darah, konflik, dan bahkan peristiwa katastrofik, perang. Nah, anyway, sebetulnya saya melihat fenomena khilafah Islamiyah itu dari dua sisi. Kalau itu normatif, karena di dalam agama Islam itu ada doktrin namanya Khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard. Khalifah itu maknanya pengganti Allah atau wakil Allah, ya kan, di muka bumi. Karena itu ada istilah Khalifatullah fil ardina Indonesia. Gitu. Di bumi kita tercinta ini Indonesia. Tapi siapa wakil Allah itu? Kalau disebut di situ pemakmur, pemelihara, ya kan? Penjaga integrasi bangsa. Nah, berarti kita bisa menebak siapa yang memperjuangkan demokrasi, syuro, musyawarah, kebersamaan. Nah, itulah yang menurut saya, menurut hemat saya disebut sebagai Khalifatullah yang beneran. Nah, faham yang kemudian diekstrak dari konsep Khalifatullah fil ard inilah disebut dengan politik kekhalifahan. Oh, ada yang disebut dengan politik khilafah Islamiyah, pemimpinnya namanya khalifah. Nah, jadi khalifah itu seorang pemimpin yang rasa-rasanya dia dianugerahi suatu ilham dari langit
kemudian dipercaya sebagai wakil Allah di muka bumi. Kan konsepnya begitu. Itu Ya konsep kan? dari khalifah Konsep sendiri normatifnya. ya? Oh, konsep normatif. Prakteknya kemudian diimplementasikan oleh beberapa kerajaan monarki Ya. di lingkungan Islam. Saya berikan contoh, misalnya ada 3 kerajaan besar, yakni Turki Utsmani di Turki, itu Ottoman Empire itu. Yang kedua Safawi di Iran, yang ketiga Mughal di India. Tetapi ada 2 konsep kepemimpinan di situ. Yang pertama kesultanan, sultanate, gitu. Kemudian yang kedua khalifahan, gitu. Bedanya adalah kesultanan itu lebih sekuler, tetapi sekuler. memiliki penasehat-penasehat religius, para sufi. Nah, anyway, kita tentu tidak bicara soal itu saat ini, tetapi bicara fenomena yang spesifik. Jadi faham khilafah, sistem pemerintahan yang diidamkan oleh sebagian kecil golongan, gitu, yang kemudian apa istilahnya, menjadikan agama itu instrumen, ada upaya instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik, kekuasaan, maka muncul istilah itu khilafah Islamiyah itu. Jadi khilafah dalam konteks ini harus dibatasi, yakni khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok yang sudah dilarang di Indonesia, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Organisasinya dilarang, orangnya masih banyak. Masih banyak orangnya yang Tapi berkeliaran. tentu kita tidak mungkin mengekang orang, gitu loh. Hanya saja aktivitas yang mengganggu national security bangsa Indonesia, keamanan nasional bangsa Indonesia, mengancam integrasi bangsa, memicu konflik horizontal, ya tentu harus diselesaikan. Jadi khilafah yang saat ini kita bicarakan adalah khilafah kelompok kecil, bukan khilafah normatif, tapi khilafah historis dan kontemporer, khilafah saat ini, gitu. Yang sangat sempit, yang kepentingannya itu jelas. Kemudian dari konsep Darul Ahdi wa Syahadah itu tersendiri gimana, Pak? Nah, begini, argumentasi yang diajukan oleh para pengusung khilafah yang spesifik, terutama Hizbut Tahrir Indonesia, itu kan Pancasila ini dianggap dasar negara Republik Indonesia yang mengusung demokrasi. Dan demokrasi itu berasal dari Barat. Dan segala yang berasal dari Barat bukan Islam, bukan syariah. Kalau bukan syariah berarti kufur. Kalau kufur berarti harus diganti, diislamkan. Sehingga mereka menentang itu ya. Karena itu bentuk negaranya menurut perspektif mereka, Indonesia ini sebagai negara demokrasi Pancasila adalah negara yang patut diperangi, Darul Harbi. Darul Harbi. Harus diislamkan menjadi Darul Islam. Dan itu hal yang sangat berbahaya bagi kita. Karena itu kita perlu secara kritis mempersoalkan apa betul Pancasila itu tidak Islami. Ternyata tidak. Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai yang sangat Islami. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Qul huwallahu ahad, jelas itu. Keesaan Allah yang diagungkan. Kemudian yang kedua, ya kan, kita lihat ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Humanity itu digarisbawahi oleh kitab suci umat Islam secara tegas. Itu al-insaniyah. Kata-kata manusia disinggung berulang kali oleh Al-Quran. Dan pentingnya mengupayakan misalnya gerakan kemanusiaan manusia. Itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Itu. Jadi kuntum khaira ummatin, engkau adalah umat terbaik, civil society, masyarakat yang berkebudayaan, yang beradab, dan masyarakat yang kira-kira Islami, gitu. Ukhrijat linnas, yang memang tugasnya itu diturunkan untuk manusia secara material, konkret, praksis. Untuk kepentingan apa? Kepentingan menyusun sejarah masa depan kemanusiaan.
Ta'muruna bil ma'ruf adalah yang disarankan untuk mengupayakan pemanusiaan manusia, humanisasi. Lanjutannya watan hauna anil mungkar, melawan segala bentuk dehumanisasi, segala praktek yang sangat anti kemanusiaan. Contohnya apa? Contohnya memanipulasi agama untuk kepentingan kursi kekuasaan. Itu namanya dehumanisasi, harus dilawan. Watu minu nabila, transendensi, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, saya mau bilang bahwa sebetulnya karena motif mereka itu mempersoalkan dasar negara Pancasila, itu menurut hemat kami harus dicermati secara kritis. Ya kan? Pancasila Islami. Dan di dalam konsep Islam itu sendiri, di dalam kitab suci itu sendiri, mengandung ajaran mengenai demokrasi. Jadi ada dua argumentasi yang penting. Pertama, Pancasila itu sendiri Islami. Yang kedua, di dalam Al-Quran mengandung ya kan, nilai-nilai mengenai demokrasi, musyawarah. Ya kan? Contoh dalam persoalan kisos, keadilan, perjuangan untuk for justice misalnya. Jadi orang disarankan untuk membalas dengan balasan yang sepadan, ya kan? Nyawa dibalas nyawa. Tetapi jika ada keluarganya dari korban yang kemudian rela memaafkan secara ikhlas, maka di dalam Islam itu maaf dan keikhlasan adalah hal yang lebih tinggi, dan kemudian digantikan oleh semacam denda, konsekuensi, kompensasi yang dibayarkan untuk menggantikan nyawa tersebut. Sama sekali tidak menggantikan nyawa, tetapi untuk mengapresiasi maaf dan keikhlasan. Nah, dalam konteks ini saja kita sudah melihat betapa Islam itu mengedepankan perdamaian. Lalu kalau ada masalah, sebaiknya dibicarakan. Lalu kepada orang tua, sebaiknya menghormati, jangan sampai berkata hal-hal yang menyakitkan. Jadi, kemudian masalah-masalah yang lain adalah agar supaya kita saling mengenal, ya kan, di antara manusia itu. Mengenal siapa? Mengenal komunitas lain, orang lain, kelompok lain yang berbeda dari kita. Untuk apa? Untuk saling memahami, lita'arrafu, gitu. Ya, memahami itulah saya pikir fondasi yang begitu mendasar dari konsep musyawarah. Dalam bahasa Arab, ada sebagian orang menyebutnya sebagai syura. Ya, bahasa Inggrisnya consultation. Bahasa Jawanya ngomong baik-baik, ya kan? Rembuk bareng. Nah, apakah itu tidak Islami? Demokrasi yang demikian Islami. Yang ketiga, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, bareng-bareng, brotherhood, al-ikhwan, ya kan? Itu kan sangat Islami itu. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Yang mimpin harus memiliki kebijaksanaan, hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Dan itu ditambahi oleh hikmat, kebijaksanaan, ya kan? Yeah. Dan seterusnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-adalah, ya kan? Hikmah, ya, tauhid yang pertama. Al-insaniyah, persatuan al-ikhwan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, musyawarah, ya kan? Tapi ada juga hikmah. Kemudian yang terakhir al-adalah, itu semua ada dalam doktrin-doktrin Islam, terutama dalam maqasid syariah yang diterjemahkan secara progresif. Nah, anyway, itu mempersoalkan secara kritis mengenai argumentasi dan klaim yang diajukan oleh kelompok sebelah itu. Jadi karena kita sudah berkomitmen bahwa Pancasila Islami, ya kan, dan secara historis
Pancasila itu sebagai sebuah landasan bernegara, falsafah ber-Indonesia, filosofische Grondslag itu jadi sudah dianggap sebagai ijma seluruh bangsa Indonesia. Konsensus, persetujuan, perjanjian, wis kita berjanji bahwa entah itu agamanya apa saja, rasnya apa saja, warna kulitnya apa saja, bahasa yang digunakan itu apa saja, yang jelas sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita bersepakat, ya kan, bahwa Pancasila adalah dasar negara. Nah, karena itu Indonesia sebagai negara Pancasila mesti dipandang sebagai negara perjanjian, negara kesepakatan, negara konsensus dalam bahasa, dalam konsep Islam klasik, dalam disiplin ilmu siar. Siar itu hukum perang dan hubungan internasional dalam Islam, itu disebut dengan istilah Darul Ahdi. Darul Ahdi. Nah, tetapi Darul Ahdi itu masa lalu yang harus dijaga di masa kini dan harus diwujudkan kemajuan-kemajuannya, pembangunannya harus dijamin dan harus ada perjuangan yang gigih, kerja keras, terus-menerus, kontinu dan persisten terhadap proyek besar bangsa Indonesia, yakni pembangunan peradaban kemanusiaan yang mulia. Karena itu mesti ditambah dengan istilah kita mari bersaksi bersama-sama. Kita sebagai bagian dari Indonesia, lalu kita bekerja keras untuk Indonesia, dan nanti kitalah yang menjadi para saksi terwujudnya masyarakat Indonesia yang beradab dan peradaban Indonesia yang berkemajuan. Nah, menjadi para saksi itu tadi, sehingga negara Indonesia mesti dipandang sebagai Darussahadah. Karena itu disebut dengan istilah Indonesia sebagai negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Dan itu sudah sangat Islami. Itu praktek dalam tradisi Islam tahun ke-800 Masehi.